Halo pagi, jumpa kembali teman-teman dengan Yosep Studio Sablon. Nah, hari ini teman-teman saya ada kiriman kardus untuk snack atau untuk nasi yang baru dikirim, dan ini minta untuk disablon dengan satu warna, sablon satu warna. Nah, kardusnya seperti ini teman-teman. Ya, kardusnya seperti ini. Nah, ini akan kita buka satu atau akan kita lihat seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, kardusnya seperti ini. Ini nanti disablon di tutupnya yang ini, yang kecilnya tutupnya. Kemudian sablonannya seperti ini. Ya, ini sudah saya print. Nah, teman-teman, posisinya seperti ini. Ini tulisannya menghadap ke arah sana, karena nanti begini teman-teman, kardus itu nanti kalau sudah kita sablon nanti akan dilipat begini. Ini yang besar bagian bawah untuk tempat makanannya, kemudian nanti akan dibentuk begini. Nah, ini. Maka nanti tulisan itu menghadap ke kita waktu kita membuka kardus ini begini teman-teman. Nah, ini kita langsung terbaca posisinya menghadap ke kita, maka nanti bentuknya seperti ini ya, bukan menghadap ke sini tapi terbalik begini. Nah, teman-teman, ini akan kita persiapkan untuk mulai kita mempersiapkan screen, kemudian nanti kita akan afdruk, dan kemudian besok akan kita eksekusi penyablonannya. Nah, kira-kira seperti apa teman-teman yang akan kita gunakan tintanya, kita memakai tinta apa untuk bahan seperti ini. Kemudian screennya kita menggunakan screen yang T berapa, termasuk juga rakel yang kita gunakan, kita menggunakan rakel yang seperti apa. Nah, silahkan teman-teman mengikuti video ini seterusnya. Nah, teman-teman, ini kita akan mulai proses pembuatan film atau afdruk. Ini meja afdruknya, dan ini kalkir atau kertas HVA yang sudah kita print tadi. Supaya dia transparan, kita akan berikan minyak, kita lumuri minyak dari belakang ya teman-teman. Ini yang gambarnya depan, kita balik, kemudian kita akan beri minyak. Ini saya pakainya solar teman-teman, saya pakai solar. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tembus teman-teman. Ketika dia kena minyak atau solar, maka gambar itu menjadi transparan, jadi bisa terbaca oleh lampu. Maksudnya dengan di bawahnya ada lampu, maaf mati teman-teman, kita matikan dulu aja. Dengan di bawahnya ada lampu, maka gambar itu akan tembus sinar, jadi dia bisa afdruk di screen. Karena proses afdruk itu bagian yang hitam dia akan tidak tembus sinar atau menahan sinar, sehingga akan membentuk lubang di kain kasanya, di kain screennya. Maka gambar itulah yang nantinya akan bisa kita lewati dengan tinta. Maksudnya karena yang hitam ini nanti akan menjadi berlubang di screen, jadi itulah yang akan terlewati oleh tinta sehingga menjadi gambar yang kita sablonkan di media apapun, bisa plastik, bisa kertas, bisa kardus dan sebagainya. Tapi itu kita akan buat menjadi transparan, dan hitamnya nanti yang akan menjadi gambar yang tersablon di screen. Nah, ini kita posisikan dulu teman-teman sesuai dengan screen yang akan kita gunakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Setelah kita beri minyak, maka yang bagian putih ini tembus sinar, dan bagian yang hitam itu akan menahan sinar. Nanti waktu kita mengafdruk tetap kita balik begini ya teman-teman, kita balik, maksudnya dalam bentuk terbaca oleh kita.
Ya, nah ini terbaca oleh kita, maksudnya begini, kita bisa posisinya terserah, bisa posisi seperti apapun menurut lebar dan panjang screen kita. Nah, kita sekarang akan mempersiapkan screen kita. Ya, ini teman-teman screen yang akan kita gunakan tadi sudah saya cuci dan saya jemur di tempat yang panas, mataharinya full, dan ini rupanya sudah kering, bolak-balik sudah kering, sudah tidak ada airnya. Maka kita akan buat afterukan di screen nih, gambar yang sudah kita siapkan tadi. Lanjut teman-teman, saatnya kita akan proses pengafterukan. Nah, sebelumnya kita akan mempersiapkan obat afteruknya. Nah, kita karena untuk kardus kita menggunakan yang ini teman-teman ya. Nah, kita pakai yang Photosol 199. Nah, ini yang sering saya gunakan ini. Teman-teman mungkin bisa menggunakan merek lain, itu terserah saja, di masing-masing daerah kita mungkin beda-beda. Cuman pastinya kalau yang Photosol ini dimana-mana ada teman-teman, di toko sabun manapun pasti tersedia. Cuman karena saya terbiasa pakai Photosol, maka saya sudah nyaman dengan Photosol ini. Nah, kita tuang sedikit saja teman-teman. Ini bentuknya atau isinya seperti ini. Kita tuang secukupnya. Ya, kira-kira hanya kita gunakan untuk satu screen saja. Ini kita bersihkan sayang, kita simpan dulu. Kemudian kita beri ini teman-teman, ini namanya synthesizer-nya, atau ini pencampurnya. Sebab kalau tanpa ini tidak akan bisa kita gunakan untuk afteruk. Ini tadi juga kita teteskan secukupnya, kemudian kita aduk. Nah, nanti warnanya menjadi hijau tua ya teman-teman ya, setelah kita campur dengan cairan kuning tadi. Kita aduk sampai betul-betul menyatu campurannya, merata. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah rasa cukup, maka kita akan oleskan di screen-nya. Nah, ini screen yang kita jemur tadi ya teman-teman. Kita akan balur dengan emulsinya atau obat afteruknya. Kita kira-kira saja seperlunya. Kemudian kita gunakan seperti ini teman-teman. Ini bisa kita ganti dengan kertas yang tebal, karton, atau bisa dengan mika atau penggaris, terserah. Yang penting ini rata, karena fungsinya untuk meratakan obat afteruk ini. Nah, nanti begini teman-teman. Saya kira teman-teman sudah juga paham ya, karena sudah sering membuat seperti ini, karena ini sudah menjadi rutinitas pekerjaan kita para penyablon. Nanti ini kita bolak-balik teman-teman, dari belakang atau dari luar, nanti kita balik dari dalam. Nah, sebentar akan saya taruh dulu HP-nya. Ya, selesai teman-teman ya, kita sudah mengoleskan obat afteruk di screen ini, baik dari luar atau dari belakang dan juga dari dalam tadi. Nah, karena saya harus pegang HP juga, maka yang proses bagian dalam tadi kita skip aja. Kita langsung setelah kita screen kita balur dengan obat afteruk, sekarang kita hair dryer.
sebetulnya ini bisa dikeringkan dengan suhu ruangan saja ya teman-teman. Kita diamkan, nanti dia akan mengering sendiri, tapi karena kita butuh cepat, maka kita gunakan hair dryer untuk membantu mempercepat pengeringan screen kita. Nah, ini juga sama, nanti kita bolak-balik dari depan dan dari belakang. Langsung lanjut teman-teman, kita akan afdruk. Ini screen yang sudah kita olesi dengan obat afdruk, kemudian kita akan letakkan di atas gambar atau di atas desain yang sudah kita buat begini teman-teman. Nah, kita kira-kira saja letaknya sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup dengan busa. Ini fungsinya untuk supaya kayu yang kita taruh di atas ini bisa menekan rata antara screen dengan kaca. Kemudian kita setel timernya, ini sudah 1 menit ya teman-teman. Kita nyalakan. Kita tunggu 1 menit. Ya, sudah mati sendiri setelah 1 menit. Kita akan lanjutkan dengan mencuci atau kita basahi screen kita supaya hasil afdrukan kita keluar atau terbuka. Nah, kita basahi dulu teman-teman. Sampai bekas emulsinya yang tidak terpakai ini terbuang, karena nanti kalau tidak bersih, waktu dia masih basah menetes bisa menutupi gambar yang sudah terbuka atau gambar yang sudah jadi, sehingga akan menjadi buntu lagi. Sebab itu harus bersih dari bekas emulsinya. Nah, ini sementara sudah kelihatan teman gambarnya ya. Nah, ini gambarnya sudah terlihat. Kita akan terawang dulu. Nah, sudah terlihat. Ini misalnya ada yang belum terlihat atau kurang jelas terlihat, kita akan semprot seperti ini teman-teman. Ini namanya proses untuk membuka gambar yang kita afdruk, sehingga ketika ada obat yang masih buntu di gambar akan terbuka, akan rontok. Kita bisa bolak-balik juga. Kita guyur lagi. Baik, kita jemur, kita gantung dulu sampai kering. Ya teman-teman, kita akan mulai menyablon kardus. Ini kita mal dulu, sudah dipasang screen ketok ya, garisnya ketok rakotan di lampu rakit ya, orang masuk ini kardus orang ketok lampu langsung ya, ragelem ya. Nah, ini harus kita cari pasnya dulu teman-teman, karena kardus tidak tembus cahaya. Ngemal nggon kertas, goleki pase pinggir iki lho. Oh iya, iya ngono. Nyampun kertas wae. Nah, ini kita tandai dulu.
area sablonnya. Kurang ketok, kurang kandel. Ini kotak sisan. Nah, ini kalau sudah pas kita beri stopper, teman-teman. Jadi nanti letaknya akan tetap stabil, tidak berubah-ubah. Stopper yang atas dan yang kiri, atau bisa dibalik dimanapun, yang penting untuk menandai kardus itu dengan gambar yang akan disablon. Nah, teman-teman, kali ini untuk kardus ini saya akan coba menggunakan tinta yang biasa digunakan untuk sablon plastik. Nah, ini tinta yang saya gunakan, tinta duta warna atau duta screen. Ini karena minta hijau, maka kita tuangkan yang tinta warna hijau. Campuran pengencernya tetap kita pakai M4. Sebetulnya bisa menggunakan M3 juga, teman-teman. Kita pakai tinta yang PVC atau vinil, epivinil bisa, pengencernya M3. Tapi kita akan coba dengan tinta plastik, tinta M4. Dan rakelnya yang kita gunakan ini rakel lancip yang biasa dipakai untuk basis minyak. Untuk M3, untuk M4 kita gunakan rakel lancip. Dan screen kita gunakan screen 150 T150. Nah, ini kita persiapkan dulu, teman-teman. Kita akan mal atau sablonkan dulu di meja kacanya. Rasa, oh ya, enggak usah, teman, enggak usah di meja kaca karena tadi sudah kita pasangi stopper. Ya, usahakan tetap di test print ya, teman-teman. Sebelum kita mulai, kita test print dulu untuk melihat hasilnya. Itu yang bawah tidak keluar, berarti kita lap dulu. Nah, hapus sampai bersih seperti itu ya, teman-teman. Itu menunjukkan bahwa gambar sudah terbuka untuk dilewati tinta. Ya, wis metu kabeh. Udah. Langsung eksekusi ya, teman-teman. Kita posisikan pas di tengah-tengah, teman-teman ya, supaya nanti ketika jadi sebuah kardus, sudah jadi bentuk kardus, gambarnya akan tepat di tengah-tengah.
Nah, hasilnya ini teman-teman, sekalipun kita gunakan tinta plastik tetap hasilnya bagus. Tapi teman-teman, untuk menggunakan tinta ini teman-teman perlu dicoba dulu ya, untuk diketahui tingkat kekentalannya, sehingga waktu nanti sudah proses itu sudah pasti hasilnya bagus. Jadi harus dicoba dulu dan dicampur, disesuaikan dengan keadaan kardus atau bahan yang akan kita sablon. Ya, ini teman-teman hasilnya yang sudah kita sablonkan di atas kardus, dan hasilnya cukup bagus. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.